Wassalatu wassalamu ala man nuzila ilaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina ta'allamu wa 'allamu al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma farratna fil kitabi min syai'. Shadaqallahul azim, ma'asyiral muslimin, jamaah Isya dan jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh panitia mengamanahkan kepada saya sebuah tema yang insya Allah akan disampaikan pada malam yang berbahagia ini dengan waktu yang sangat terbatas. Ini adalah tantangan dalam menghadapi keluarga samawa dan bagaimana mengatasinya. Ini tema yang cukup menarik, meskipun malam hari ini tidak akan mungkin kajiannya tuntas karena keterbatasan waktu. Akan tetapi izinkan ya, saya mengajak kepada kita semua untuk merenungkan salah satu riwayat, salah satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada sahabatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah sahabat yang amat sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedekatannya kepada Nabi karena hampir setiap waktu, setiap kesempatan, entah di rumah, di masjid, dalam urusan-urusan bermuamalah selalu mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama ia memeluk Islam. Meskipun dalam sejarah hidupnya dikatakan bahwa ia bersama Nabi dengan waktu yang sangat singkat karena hanya kurang lebih 3 tahun. Abu Hurairah memeluk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat meninggalkan kita semua di tahun ke-10 Hijriah. Praktis hanya 3 tahun bersama Nabi. Akan tetapi Abu Hurairah dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis. Tidak kurang dari 5.000 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan itu memang pernah didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan dalam hafalannya. Sehingga Abu Hurairah ketika mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Rasul, maka ia langsung menghafalnya dan menyimpan dalam memorinya. Salah satu pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Hurairah berkaitan dengan Al-Quran, bahwa lillahi ahlun fid dunya, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya keluarga di dunia. Ahlun fid dunya, kata Abu Hurairah, halillahi ahlun fid dunya ya Rasulullah. Apakah betul Allah Subhanahu wa taala punya keluarga? Yang tentu kalau kita menyebut keluarga itu sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, na'am. Abu Hurairah langsung melanjutkan pertanyaan, man haula'i ahlullah ya Rasulullah. Siapakah di antara mereka yang disebut dengan ahlullah di dunia ini wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan bahwa haula'il ladzina yaqra'unal Qur'an, mereka itulah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Faman akramahum faqad akramahumullah. Maka barang siapa di antara manusia yang memuliakan orang-orang tersebut, maka Allah akan memuliakan mereka di dalam hidupnya. Wa man akhanahum
Dan barang siapa yang menghinakan mereka, yang termasuk golongan ahlullah, kata Rasul, ahanahumullah, maka Allah pun akan memberikan kehinaan di dalam kehidupannya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya kepada Abu Hurairah dengan mengatakan, laisa fid dunya ahadun akrama indallah ba'dal anbiya. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya di dunia ini setelah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, kecuali hamalatul Quran, orang-orang yang berteman, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan di dalam riwayat lain, dalam redaksi yang lain, Nabi mengatakan, ma akramul ibadi indallahi fi hadhihi dunya ba'dal anbiya. Tidak ada lagi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini setelah para nabi dan rasul, yaitu al ulama, yaitu ulama kita, para alim ulama kita, wa hamalatul Quran, dan orang-orang yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berteman dengan Al-Quran, bersama terus dengan Al-Quran, berinteraksi terus dengan Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita. Antara lain keistimewaan sebagaimana yang disinggung di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Para pengkaji Al-Quran, pembaca Al-Quran, atau orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, mereka nanti akan keluar dari dunia ini seperti halnya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah meninggalkan bumi ini. Artinya apa? Ini menjadi jaminan bagi orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, dengan jaminan husnul khotimah insyaallah. Yang kedua, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, wa yuhsyaruna min kuburihim. Mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur mereka, ma'al anbiya, bersama dengan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yamurruna 'ala sirat ma'al anbiya. Bahkan ia nanti akan berjalan di atas siratal mustaqim bersama dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa keistimewaan bagi kita yang menjadikan Al-Quran sebagai pegangan, pedoman hidup, petunjuk dalam berbagai kehidupan kita. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Aisyah dan jamaah tarawih rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberi keterangan di dalam firman-Nya dengan mengatakan, ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada sesuatu yang dialfakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ya, sesuatu pun. Ulama kita menjelaskan bahwa sekecil apapun persoalan yang dihadapi oleh umat manusia, itu solusinya ada dalam Al-Quran. Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Solusi terbaik dari setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, termasuk permasalahan yang kita hadapi dalam keluarga kita, itu ada di dalam Al-Quran. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai teman dekat kita. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Ajak generasi-generasi kita, keluarga kita, untuk bersama-sama dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai teman untuk berinteraksi secara terus-menerus. Karena Al-Quranlah adalah kitab suci yang paling agung,
Tidak ada kitab suci yang dikaji oleh umat manusia sepanjang hidup ini kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita jadikan generasi-generasi kita menjadi generasi-generasi Qur'ani, sehingga setiap persoalan-persoalan yang dihadapi baik sekarang ini maupun yang akan datang, insya Allah tetap menemukan jawabannya, solusi terbaiknya melalui pengkajian atau pembacaan terhadap firman-firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Tentu kita memahami semua bahwa setiap generasi akan menghadapi tantangan yang berbeda dengan apa yang kita hadapi. Khalifah Ali karramallahu wajhah sejak 1400 tahun yang lalu pernah berpesan kepada sahabatnya, kepada temannya, tentu kepada kita semua. Apa kata Khalifah Ali? Alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah generasi-generasi kalian, karena sesungguhnya mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zaman yang kalian hadapi. Kita yang sudah berusia 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun saat sekarang ini, tentu apa yang kita hadapi di masa kita adalah tantangan yang sangat luar biasa. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa tantangan yang dihadapi oleh generasi-generasi kita di masa yang akan datang jauh lebih berat ketimbang apa yang kita hadapi saat sekarang ini. Karenanya sekali lagi kita selalu harus memberikan bayangan-bayangan problematis terhadap generasi-generasi kita untuk menghadapi masa depannya. Ketidakmampuan mereka untuk menjawab, merespon secara cepat, memberikan reaksi secara tepat terhadap tuntutan dan tantangan zamannya, maka ia akan mengidap penyakit apa yang disebut dengan alienasi eksistensi, keterasingan diri, merasa jauh dari dirinya, merasa jauh dari lingkungannya, merasa jauh di mana ia hidup, karena ketidakmampuan mereka menghadapi tantangan-tantangan zaman yang ia hadapi. Inilah pentingnya kita selalu kembali kepada Al-Quran. Al-Quran sekali lagi menjanjikan kepada kita semua bahwa segala masalah yang kita hadapi itu tidak ada yang lepas dari Al-Quran. Apapun yang kita cari, sebesar apapun masalah, sekecil apapun masalah, banyak atau sedikitnya masalah yang kita hadapi semua, itu ada tuntunannya di dalam Al-Quranul Karim. Abu A'la Al-Maududi, salah seorang pemikir Islam kontemporer, membagi tema Al-Quran dengan 3 bagian penting. Yang pertama, Al-Quran berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sesungguhnya Allah, siapa yang kita sembah, itu semua ada di dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah yang penggenggam segala apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan bahwa Tuhan itu esa. Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu yang setara dengan Dia. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Dia. Semua itu menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran dalam banyak ayat menjelaskan tentang siapa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah. Itu ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan tentang siapa sesungguhnya diri kita. Dalam banyak ayat Al-Quran menjelaskan tentang penciptaan kita, unsur yang ada di dalam diri kita, bahwa kita ini tercipta dari tanah, lalu kemudian tercipta dari tanah liat, tanah tembikar,
dari lumpur, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Bukan karena perbedaan-perbedaan redaksi yang ada dalam Al-Quran membuat kita menjadi bingung, tetapi begitu luasnya makna dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran dalam memberi penjelasan terhadap siapa sesungguhnya kita. Allah setelah menyempurnakan kejadian manusia, Allah mengatakan, "Tsumma sawwaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi." Setelah aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan rohku ke dalamnya, sehingga di dalam diri kita terdapat dua unsur, yaitu fisik jasmani kita dan ada unsur rohani kita. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar karena adanya ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Dan itu tidak tanggung-tanggung, itu adalah berasal dari ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini juga sebagai titisan dari ruh Tuhan yang maha suci. Sehingga kita harus merasa malu ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran atau tuntunan Al-Quran, karena kita bagian daripada ruh Allah yang maha suci. Ma'asyiral muslimin, apalagi berbicara tentang alam, lingkungan kita, semua dibahas, semua dikaji di dalam Al-Quran. Meskipun sesungguhnya Al-Quran tidak dikatakan sebagai kitab ilmu pengetahuan atau kitab yang menghimpun segala teori-teori ilmiah, karena kita memahami bahwa teori-teori ilmu pengetahuan senantiasa berubah sesuai dengan perubahan-perubahan dan perkembangan zaman. Sementara Al-Quran itu tidak akan pernah berubah sejak ia diterima, diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sampai sekarang. Itu yang menjadi pegangan bagi kita, bahkan sampai pada generasi-generasi yang akan datang, sampai pada akhir dari penghidupan kita di bumi ini, di dunia ini. Itu adalah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata kunci dari segala tantangan yang kita hadapi untuk menghadapi terutama yang dikatakan keluarga, marilah kita jadikan keluarga kita, marilah kita jadikan generasi-generasi kita sebagai generasi-generasi Qur'ani yang selalu berinteraksi bersama dengan Al-Quran. Karena Al-Quranlah yang menjanjikan pahala bagi kita. Coba bayangkan, membaca saja secara benar itu sudah diganjar pahala. Membaca secara tidak benar dengan niat ingin mempelajari Al-Quran bahkan diberikan 2 pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya Al-Quran menjadi pegangan bagi kita, menjadi petunjuk bagi kita. Dan mudah-mudahan insya Allah kita jadikan Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita mencari solusi dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi di luar daripada apa yang dituntunkan oleh Al-Quranul Karim sebagai yang dijelaskan di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ceramah singkat ini pada malam hari ini, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan, keberkahan hidup, kesehatan, lebih-lebih keteguhan iman, sehingga tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Demikian, lebih kurangnya mohon disempurnakan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.